Karena sebaik-baiknya kopi kalau di level pengolahannya nggak bagus, sampai ke bawah nggak bagus. Betul. Ya, jadi kayak beli kayak bening, anggar golek jukut ngopo-ngopo kayak percuma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Speak Sana, Speak Sini. Malam hari ini di sini malam hari ya. Aku bangkit lagi main ke desa yang paling horor se-Kabupaten Purbalingga. Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Nah, hari ini setelah sekian lama nggak nyepik karena nggak ada yang mau disepik, malah si temen ya. Aku bangkit mau nyepik salah satu bisa dibilang mutiaranya Kecamatan Rembang. Dari dulu aku banget itu selalu melihat bahwa banyak banget potensi alam, potensi sumber daya manusia dari Kecamatan Rembang. Itu kerasa banget 2010 ya sampai sekarang selalu ditemukan hal-hal yang baru dari orang-orang Kecamatan Rembang. Sangat luar biasa. Kekayaan alamnya, wisatanya. Kalau cari wisata di sini sudah banyak banget lah kalau mau wisata alam. Nah, sekarang kita mau nyepik dengan salah satu orang yang kemudian mengeksplorasi salah satu kekayaan alam di Kecamatan Rembang. Salah satunya adalah kopi. Yes. Kopi. Ini yang paling tren ya di Purbalingga belakangan ini. Kita ketemu sama adiknya Arman Maulana. Rifki Maulana ya. Pada jenenge tok beda nasib ya. Ya ora apa. Yang satu meramu lagu, yang satu meramu kopi. Guys. Gimana kabar bro? Sehat bro? Alhamdulillah. Ya. Mas Rifki ini saya kenal 2018 di Kopi Merdeka ya. Betul. Waktu itu di Owabong. Kopi Merdeka versi kedua, chapter kedua. Kalau yang pertama ngumpulin apa namanya pegiat kopi di level kafe. Ya. Nah, kalau yang kedua itu petani kopi ya. Iya. Hulu ya, bahasa kerennya hulu. Ya, hulu sama kopi. Nah, Mas Rifki itu waktu itu kayaknya lagi awal-awal merintis dan dalam hitungan 2 tahun saja, produknya sudah ada di mana-mana. Salah satunya ini. Dan tempat yang kita lagi kunjungi malam hari ini adalah apa sih? Poin PBG. Coffee and Roastery ya. Coffee Roastery. Jadi kita mau ngobrol tentang dunia perkopian dari yang ngakunya baru 2018 menggeluti serius kopi. Seserius apa bro? Bercanda. Gimana sih dirimu bisa tertarik ngopi? Kalau aku dengar dari podcastnya teman-teman yang lain nih, ya ceritanya tidak sengaja ya ketemu dengan dunia perkopian. Betul. Karena pertemanan. Sebenarnya kayak apa sih bro cerita ngomong kopi dirimu? Kopi ya. Sebenarnya itu kalau bikin usaha di kopi sebenarnya kayak apa sih ya? Coba-coba sebenarnya. Coba-coba terus juga karena memang tuntutan kuliah waktu itu. Kuliah apa sih bro? Saya jurusan administrasi bisnis. Oke. Jadi ya saya pengen mempraktekkan ilmu yang ada di kuliah. Ya sebenarnya lah gitu. Bagaimana mengelola bisnis dari nol sampai mungkin nanti bisa gede. Dan gede ya ternyata ya. Belum juga. Masih namanya poin kan titik kecil loh mas. Poin adalah titik kecil. Tapi kalau nggak dapat poin nggak dapat nilai. Ya, di matamu itu bisnis kopi kayak apa sih bro? Sampai dirimu kemudian yang awalnya coba-coba gitu ya. Awalnya saya coba-coba, setelah itu tiba-tiba menggeluti dengan sangat serius. Betul. Yang menarik ya kopi. Nah kalau kopi kan sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa sumber bacaan lah ya bahwa kopi adalah minuman paling populer di dunia kedua setelah air putih. Katanya. Dari sumber. Nah artinya kan di situ bahwa kopi kalau kita benar-benar mau fokus di situ ya bisa sustain lah. Oke.
Artinya memang Industrinya sebenarnya sustain. industrinya ada gitu dan Ada. kuat ya. Iya. Dan bisa sepanjang apa ya? Populer kan, maksudnya populer itu kan di bawah air putih, maksudnya Mm-mm. sudah menjadi kebutuhan manusia. Oh, iya. Dan nyatanya begitu, Bro. Nyatanya iya. Nyatanya iya, tapi ada beberapa apa ya? Jadi kayak benar-benar yang suka kopi atau memang hanya sebagai cuma ngopi-ngopian tok, gitu kan beda-beda, pasarnya beda-beda. Oh, kopa kopi. Dan dirimu menggeluti, kita bilang dari hulu ya. Dari hulu Dari hulu ya. bisa dikatakan dari hulu. Kemudian sampai ke hilir. Mencoba menguasai semua rantai bisnis kopi maksudnya. Sebenarnya enggak. Ini kan aku kan sebenarnya kalau dari nama usahanya kan roastery. Iya. Seorang roaster itu bisa dibilang kayak penjembatan antara hulu dan hilir sebenarnya. Nggak bisa dikatakan di bawah juga, nggak bisa dikatakan pemain atas juga. Itu tengah-tengah lah. Bahasa sederhananya apa? Tukang grinder? Apa tukang apa? Penyulap green bean menjadi roast bean ya. Pabrik ya? Pabrik. Enggak juga sih. Apa ya? Ya penjembatan lah. Oh, Mas. penjembatan. Penjembatan antara hulu dan hilir. Oh. Intinya sih itu sebenarnya. Ya, soalnya kan orang taunya ya kopi ya, ya sebenarnya dari kopi kan ya. Dengan menggeluti hulu sampai hilir, kemudian di sekarang posisi di jembatan ini, menurutmu Jembatan. kalau ngomong bisnis kopi sebenarnya seksi yang mana, Bro? Yang menguntungkan atau yang Iya. apa? Ya, yang potensi menguntungkannya lebih besar lah. Sebenarnya masing-masing punya apa ya, chance dan juga rintangan dan juga apa ya, kelebihan masing-masing sih. Oke. Sebenarnya kalau di Lanjut ya. Bonggo. Bro, Mas. Misal contoh tantangan masing-masing. Kalau di atas misalnya Ya, di kayak hulu level ya. hulu Hulu kan itu maksudnya pertanian ya. pertanian Ya, kebun sing duwe kebun, Iya. kemudian petani. Betul. Sampai level apa berarti sing hulu? pengolah berarti Pengolah. Sing stop sampai di situ sebenarnya sampai penjemur jadi, ya. Yang menjemur dan sejenis itu mengolah. iya, sampai jadi bahan baku green bean atau biji kopi mentah. Oh, oke. Itu ranahnya masuk ke Hulu. hulu. Nah, kesempatan yang ada di situ mungkin satu yaitu di green bean. Ya. Permintaan di green bean misalkan dari tengah atau bisa juga dari coffee shop langsung. Langsung. Peluangnya itu di situ. Kita di hulu itu produksi green bean. Oke. Sampai di situ toh sebenarnya. Terus kesempatan kalau di hulu ya kita jualan ini kopi seduh, kopi kemasan itu masuknya udah di hilir. Ya. Lebih menguntungkan di, Bro. Lebih Sebenarnya. menguntungkan sebenarnya dua-duanya menguntungkan, Mas. Oke. Soalnya kalau kita bicara modal, Iya. itu sebenarnya modal paling gede kan di hilir. Modal paling gede. Gede, Karena iya. harus Sewa tempat, ya kan, alat-alat, karyawan, dan apalagi ya alat-alat kopi itu kan investasinya juga gede. Bahan baku selain kopi juga kan banyak juga. Nah kalau hulu ya. itu bahan baku paling di bibit, pupuk setahun paling 3 kali, tapi pekerjaannya itu sepanjang hari. Gitu. Oh. Oke. Jadi modalnya sedikit, cuman kayak ininya panjang, masa ininya lah untuk mendapatkan hasilnya tuh panjang, Tapi sekali dapat gede. gede. Nah kalau di compare sama yang di hilir, Iya. ya mungkin sama lah. Cuma beda proses dapatnya ya. Iya, prosesnya Kayak beda. Ada yang kerja tiap hari, dapatnya terakhiran. gitu ya. Ada Cuman yang- pasti masing-masing melihat bahwa oh pemain hulu itu di apa kecil kan, kalau itu yang melihat di hilir atau Iya. di bawah. Tapi sebaliknya di bawah melihat saya, Iya. teman-teman yang di kota ngelihat bahwa saya kan bisa dibilang pengolah juga kan, Iya. lihatnya di atas. Nah itu melihat bahwa oh ternyata hulu itu penghasilannya gede ya dibanding coffee shop. Oh, oke. Ada yang melihat seperti itu juga.
Padahal beda prosesnya ya. Beda proses sebenarnya sama lah. Oh, Sama. ya. Dirimu poin cafe ini berarti sudah berapa lama, Bro? Ini sebenarnya baru Januari tahun 2020. Kalau poin PPG sendiri itu dari 2018. Januari juga ya. Januari. Awal tahun. Jadi saya setiap tahun jadi kayak punya goals, mau bikin apa nih, mau step apa nih gitu. Sejauh ini goalmu berjalan dan tercapai lancar? Alhamdulillah nggak lancar-lancar banget, tapi tercapai lah. Tercapai. Iya. Oke. Berarti tahun ini goalnya adalah bikin kafe. Kafe 2020 sudah bikin kafe. Oke. Kafe-kafean sih sebenarnya Mas. Kafe-kafean. Kafe-kafe. Kenapa neng makam, Bro? Soalnya ya ruko punya sendiri. Iya. Ruko punya sendiri dan juga kayak apa ya? Saya pengen menghidupkan suasana desa makam ini yang serem ini menjadi itu loh, Mas. Iya. Sebenarnya. Oh, Itu sih sesimpel itu. Nggak yang pengen mendatangkan apa artis-artis ibu kota ke sini, nggak, cuma menghidupkan gairah apa ya pemuda-pemuda sini biar nggak melakukan hal-hal yang negatif sih sebenarnya. apa negatif ya? Negatif. Ya mungkin misalkan lari ke minuman keras, Iya. mendingan nongkrong di sini ngopi gitu kan, Tapi sambil kan- wifi-an gitu. Free wifi ya? Free wifi. Ada. Tapi kan nggak menguntungkan, Bro, kalau ngomong cash flow ya. Kita Iya, ngomong betul. cash flow. Berapa sih lah kalau ngomong di desa Di ngopi desa, dan omset. kopinya ini kan kopi bukan kopi saset ya. Iya. Dan harga jualnya bisa dibilang ya murah. Iya. Terus gimana, Bro? Maksudnya Nah itu kan justru hanya ini kan, ya itu hanya alibi sih sebenarnya. alibi. Alibi. Kopi kafe Poin Bebek itu hanya sebagai alibi. Aslinya Utamanya ada di hulu. di Apa di apa? roastery-nya? Di roastery-nya. Jadi biar kelihatan punya pendapatan ya. Sumber pendapatannya jelas sih ya. Iya. Angel sih nggak ngomong roaster sih ngono. Kalau kayak katrok kok oleh duit akeh gitu. Iya. Malah justru aku senengnya di situ Mas. Maksudnya nggak melihat oh kafenya ramai nih pasti penghasilnya gede. Enggak, aku pengennya malah justru sepi. Kenapa? Apa karena dengan begini apa sih sebenarnya lebih akrab, lebih Ya. lingkungannya lebih enak kayak gitu. Kerjaan utamanya itu lebih apa ya? Lebih enak. Kan kerjaan utamanya di roastery, kan? Di roaster gitu. Lebih enak lah. Nggak punya mimpi edukasi perkopian itu kan teman-teman banyak ya kalau kita ngomong. Betul. Dari awal, nah ini aku set cafe ini kan sebenarnya ya sebagai wadah untuk ya edukasi juga. Jadi kayak nggak cuma untuk space untuk ngopi-ngopi tok, tapi ada space, makanya ada apa namanya proyektor juga kan. Nusinau bersama. Iya, niatnya untuk ya semacam workshop lah. Oh, workshop. Tapi tidak terbatas untuk pelaku kopi, lintas komunitas, lintas apa ya? Ya nggak cuma di kopi lah, misalkan ada film, ada penulisan. Kreativitas gitu. bocah Rembang itu memang luar biasa. Luar biasa. SMA Rembang kan juga bagus-bagus karya apa lukisnya. Oh iya benar. Itu tiap tahun itu Jawa. Iya. Nah, ngomong soal kopi kemudian pendapatan tidak gede. Idealis apa dirimu ngomong kafe? Kalau ngomong kopi, kafe kopi, idealis apa? Ya memang benar-benar cuma sekedar alibi jalan baik gitu. Iya, ya itu sebenarnya ya sesimpel yang tadi awal saya pengen bahwa saya pengen pemuda di makam itu larinya tidak ke hal-hal yang negatif. Berarti ini space untuk mereka untuk kegiatan yang positif melalui ya mungkin tadinya ya itu workshop ada ya produktif lah, kegiatan produktif. Sudah jalan? Belum karena ada corona. Sing dolan mengenai siapa? Satgas. Satgas Covid ya. Belum lah, itu angan-angan yang tadinya pengen
kegiatan inilah, akhirnya amburadul gara-gara corona. Dan corona ngefek banget ke bisnis bro. Bisnis kopi lah terutama. Kalau sebenarnya yang ngefek tapi nggak terlalu parah, tetap bisa sustain lah, bisa bertahan. Mungkin kalau yang selama ini hanya berbasis kedai ya atau kafe mungkin itu agak kerasa ya. Iya. Tapi kalau di jembatan dan hulu nggak terlalu ya. Nggak, aman. Itu saya di posisi yang aman. Apa memang karena belum panen misalnya atau para petani gini nggak terdampak? Kalau petani enggak, soalnya mereka kan kalau di sini kopi itu nggak jadi yang utama loh mas. Di Kecamatan Rembang. Petani, kalau di petani kopi itu bukan menjadi hasil pendapatan komoditas utama untuk mereka. Jadi mungkin mereka juga nanam kapulaga atau palawija yang lain. Itu menjadi opsi mereka selain di kopi. Jadi sebenarnya kopi di Rembang itu bukan jadi komoditas utama pertanian. Jadi memang sambilan ya. Sambilan. Jadi mereka bisa panen apapun dari karangannya mereka ya. Berarti tanahnya abu-abu ya, Bu? Abu-abu nang alas gitu. Iya, tapi kan bukan yang utama kopinya gitu. Dirimu fokus sama kopi-kopi di wilayah Kecamatan Rembang sama Karangmoncol ya? Betul. Untuk saat ini. Nah, melihat potensi kualitas, kemudian potensi luas lahan. Dirimu melihat sendiri di wilayah Udiki wetan ya, selatan timur Purbalingga gimana? Timur Purbalingga sebenarnya yang potensi untuk bisa menghadirkan kopi yang bagus itu Penusupan, Gunung Wulet, Tanalum itu sih. Kenapa? Soalnya mereka ketinggian tempatnya sudah di atas 500. Untuk yang benar-benar yang bagus loh, di atas 500. Dan itu tanahnya di kebun-kebun yang masih bagus, masih alami. Kayak masih alami ya di hutan liar lah, itu bagus. Berarti secara potensi ini ya tanah dan ketinggian ya? Iya, khususnya untuk kopi robusta. Bagus. Tapi kalau untuk jenis arabica di Rembang belum. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi mau ngambil arabica dari mana? Dari Serang, dari Gunung Malang. Lah dirimu kalau melihat secara umum kopi robusta sama kopi arabicanya Purbalingga, gimana soal kalau kita ngomong membandingkan lah ya? Betul. Gimana? Ya enggak, masih jauh sih kalau kita dibandingin sama tetangga kita sendiri lah. Iya. Mana misalnya Banjar aja lah. Itu kita masih kalah 2 langkah kok. 2 langkah tuh ya bro ya? Mas. Jauh masih jauh. Kenapa? Faktor kita baru trennya agak belakangan atau? Kenapa ya? Aduh, kenapa ya? Mungkin petani ya. Karena berarti edukasi para petaninya itu telat kita. Atau telat juga mas ya. Banyak faktor sih. Saya pusing mas. pusing banyak faktor. Nggak bisa ditarik satu alasan itu kenapa kopi Purbalingga kenapa nggak maju. Banyak faktor sih. Ya kan karena kita kan ya beberapa event lah ya kopi, salah satunya festival kopi Purbalingga itu kan. Iya. Itu kan lumayan mendongkrak level hilir ya. Iya. Itu kan ramai lah sekarang kafe-kafe di Purbalingga dengan festival itu merangsang luar biasa. Iya. Nah, cuma kesannya memang apakah kita sudah on the track gitu misalnya ya untuk ngomong menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas dan khas ya kan? Iya. Menurutmu sudah on the track belum? Belum. Kenapa? Faktor sebenarnya yaitu kalau kita mau memperkuat katakanlah membranding kopi Purbalingga yang kita kuatkin sebenarnya di hulu. Harusnya di hulu? Iya. Kita Kenapa? bodo amat lah di bawah dia mau pakai kopi kita apa enggak, tapi yang dikuatin di hulu. Artinya Artinya apa?
yaitu dari budidaya sampai benar-benar jadi green bean, green bean loh, kita ngomong green bean sampai green bean itu entah itu kuantiti dan kualitas itu bisa tercukupi untuk di bawah. Oke. Dan sejauh ini kualitasnya belum. Kualitas belum. Kenapa? Ya masih kayak kita belum bisa bikin standar produk yang aman lah katakanlah untuk di bawah itu belum misalnya bagus nih. Ya. Tahun ini kita mengolah si A Gunung Malang lah katakanlah Gunung Malang. Tahun A bisa bikin kopinya itu bagus, enak banget. Ya. Tapi di tahun berikutnya bisa jomplang banget. Kenapa? Bisa sampai kayak gitu kan harusnya enggak? Iya, harusnya enggak, Mas. Nah, itu kesalahannya mungkin ada di pengolahan. PR-nya di Purbalingga khususnya di atas sih mungkin di pengolahan. Pengolahan itu roastery-nya Pasca panen. Oh, pasca panen. Berarti itu isu soal kedisiplinan petani untuk mengolah kopi dengan standar yang berkualitas. Iya, betul. Gitu. Tak kira itu belum itu sudah selesai dalam kondisi misalnya gini. Tren positif nih, misalnya tren penjualan kan kopi Purbalingga, kafe-kafe banyak gitu kan, outlet bahkan masuk minimarket gitu ya. Artinya kan respon sudah baik. Harusnya kan di level apa sih sebenarnya petani kan jadi iya kualitasnya harusnya dijaga dengan baik biar kita bisa jualan dengan baik misalnya. Itu belum. Kenapa, Bro? Istilah sih apa petik merah petik hijau itu Bang? Iya, itu salah. jadi mungkin ya pengolah kan harusnya beda manajemen sama petani sih seharusnya. Ada orang sendiri, kayak ibaratnya kayak manajemen sendiri untuk pengolahan. Untuk budidaya sih ya petani sendiri gitu. Jadi itu harusnya terpisah. Soalnya benar-benar itu berbeda, dunianya berbeda lah. Nggak bisa. Tapi kan selama ini di kita di Purbalingga itu petani ya panen sendiri, jemur sendiri, nyortirin sendiri. Lah kan nggak bisa kalau permintaannya tontonan gitu. Nggak bisa. Harusnya siapa, Bro? Yang mengolah level. Berarti kan itu sebelum ke jembatan ya. sebelum ke roster itu ada lagi. Lah harusnya siapa yang memainkan peran itu harusnya? Itu bisa dari petani sendiri, kayak bikin jadi mungkin di kelompok tani nih. Kelompok tani. Di kelompok tani itu kan ada kayak unit-unit tanggung jawabnya itu apa? Mungkin di budidayanya itu unitnya ini 5 orang, terus nanti di pasca panen 5 orang. Nah itu khusus sendiri, bisa dari internal petani itu sendiri atau bisa juga istilahnya kita bayarin yang ahlinya lah. Siapa sih ahlinya itu? Untuk pengolah itu sendiri ada sebenarnya. Kalau ngomongin kayak sertifikasi lah. Sebenarnya kan di industri kopi banyak banget Mas. Dari barista, dari roaster sampai yang nyicipi kopi kan sebenarnya ada apa sih ilmunya sendiri-sendiri. Cupping istilahnya. Cupping, itu untuk quality control lah. Itu ada di cupping. Kalau petani apa ya? Petani sertifikat apa ya? Sertifikat hak tanah apa? Sertifikat. Nah, kalau petani nggak tahu. Jadi masing-masing punya apa ya? Ilmunya masing-masing lah. Untuk barista kan ada sertifikasi sendiri kan barista. Untuk yang ngecek kualitas kopi, si cupping itu sendiri ada yang namanya Q grader atau R grader. Lah processing sendiri ada lagi yang namanya sertifikasi Q processing. Itu kenapa? Itu kurangnya di situ. Dan sejauh ini tidak ada yang fokus untuk pengolahan. Iya, belum ada. Tidak ada juga yang mencoba menyuarakan itu. Belum. Padahal kan krusial banget ya. Iya, krusial. Karena sebaik-baiknya kopi kalau di level pengolahannya nggak bagus, sampai ke bawah nggak bagus. Betul.
Ya, jadi kayak Akhirnya- beli kayak bening, anggar golek jukut ngopok-ngopok kayak percuma ya. Nggak bisa. Oh, oke. Jadi memang kompleks ya. Memang Kompleks. tahapan itu harus tuntas ya. Iya, makanya kita harus belajar dari yang lain lah. Jangan kita bikin kayak sendiri, jalan sendiri, bikin SOP sendiri itu nggak bisa sih. Harus kita belajar dari yang lebih bagus lah. Kayak Gayo mungkin dari Jawa Barat. Oh. Mungkin dari atas lah, dari petani sampai benar-benar sampai ke hilir. Itu baru ngomong kualitas ya. Kualitas. Belum soal misalnya pemenuhan kebutuhan pasar Kebutuhan, ya. itu supply chain. Aduh. Supply chain. Pusing Bahasa lagi, Pak. bisnisnya supply chain. Supply chain kopi itu ribet banget sebenarnya. Sejauh ini yang menggeluti bisnis roastery di Purbalingga banyak. Kalau awal saya mulai sih aku sendiri sih. Awal, makanya itu kenapa aku tertarik ke Purbalingga. Ya peluang di roastery Iya. itu masih terbuka lebar lah. Belum ada lah usaha kayak sejenis roastery. Oh, Kalau di kota-kota besar itu udah banyak. Nah di Purbalingga belum, makanya aku ambil itu. Nah terus kenapa aku terjun ke pengolahan? Karena memang ya kopi Purbalingga pas saya turun itu nggak ada yang bagus. 2018 Iya, nggak ada yang itu bagus. nggak ada yang bagus. Makanya aku harus terjun sendiri Untuk memastikan kualitas sampai ke Iya, iya benar. Betul. Karena orang nasi ngurusi tadi ngurusi dhewek akhirnya. Lah iya, Iya. belum ada. Oke. Ini ada sosok satu lagi di pengolahan, ya dia bisa menjamin bahwa kopi-kopi Purbalingga diolah dengan bagus. Padahal itu bisnis juga ya sebenarnya. Bagus, itu bagus pengolahan. Cuma ngolah tok, Ngolah, bener-bener kayak misalkan ngambil jenengan- kopi gitu ya. Nah, jangan nggak punya kebun, nggak Iya. punya kopi lah ibaratnya. Nah, tapi jangan ada tahu bahwa itu peluang, jangan terus beli kopi mentah, basah itu pas lagi panen, Iya. stok, terus olah sendiri sampai green bean itu peluang bagus. Dan itu benar-benar ya kualitasnya bagus. Itu insya Allah ya bisa diterima di kota-kota besar lah. Dirimu masuk ke pengolahan 2 tahun berarti ya? Apa 1 tahun terakhir? 2 tahun. 2 tahun. Kualitasnya sudah semakin baik. Tantangannya apa sih bro? Mesti Balik lagi edukasi ke petani itu tantangannya apa? Sebenarnya balik lagi itu potensi di kebunnya sebenarnya. Oke. Itu kalau itu potensinya udah bagus, ya pengolah sebenarnya kayak hanya sebagai finishing lah ibaratnya. Oh. Untuk bikin kopi itu menjadi bahan baku yang bagus. Tapi kan harusnya sudah bagus Mas, secara kualitas. Ya secara fisik Fisik sudah semakin secara fisik terus secara apa ya ibaratnya layak untuk diminum lah. Iya. Tapi kalau bicara kualitas yang wah enak banget nih itu belum. Khususnya daerah sini lah Iya. itu belum. Kopi sing enak ke Purbalingga menurutmu apa bro? Masing-masing ada ini ya robusta yang enak kayak apa, terus arabica yang enak kayak apa. Itu Aku kan ada. awam bro, jadi Ya. kita ngomong rekom deh. Kita ngomong rekom. Mungkin selera ya, ngomongin selera ya. Iya, tapi kan kebanyakan konsumen itu kan merujuk kepada selera sama barista. Sebenarnya kan gitu. Artinya sebuah kedai itu kan jadi referensi. Oh, kopi A, kopi misalnya saat kita ngomong arabica yang terkenal kan Gayo misalnya gitu ya. Itu kan karena rekomendasi dari kedainya sebenarnya, bukan karena nyonget dari teko. Iya. Gitu. Karena ada yang jual si coffee shop itu ya kan. Jual. Nah, menurutmu yang enak kita ngomong yang enak mana Purbalingga? Purbalingga ya, tetap Gunung Malang. Arabicanya. Iya. Apa bro? Digambarkan enaknya udah akhirnya minum kecut itu masalah. Tetap Gunung Malang itu kalau saya personal sendiri, aku sukanya full wash, proses full wash. Oke. Soalnya beda pengolahan rasanya juga beda kan. Itu full wash. Full bos Gunung Malang. Gunung Malang itu saya suka. Dibikin jadi tubruk. Apa dibikin enaknya apa? V60. Enaknya kalau itu tergantung suasana Oh, hati. Kalau mau dibikin V60 atau tubruk itu suasana sih. Oke.
Berarti memang kopi itu memang filosofi kehidupan ya. Jadi harus ngomong suasana itu ono ya. Tadi apot ya, ngomongin kopi tadi apot ya. Oke. Arabica Gunung Malang. Gunung Malang. Sudah mencoba Arabica di tempat yang lain? Maksudnya Kalau selain Purbalingga Gunung- ada kopi Siwara kan, Ya. Arabicanya di situ. Cuman kalau saya pribadi belum begitu prefer ke sana. Oh. Lebih suka yang Gunung Malang yang benar-benar enak. Iya. Tapi sejauh ini kan kualitas Gunung Malang nggak konsisten. Sayang banget ya. Sayang. Padahal itu brandnya kuat banget kalau Kuat ngomong banget, bagus. Itu Gunung udah- Malang brandnya Purbalingga udah kan bagus. itu. Orang udah tahu itu Gunung Malang Purbalingga. Iya. Robusta. Tapi kalau untuk si pecinta kopi sendiri ngomongin kualitas Gunung Malang, ya sih yang benar-benar enak ya enak, tapi nggak konsisten. Oh. Besoknya dapat yang jelek gitu. Oh. Kurangnya itu, makanya di pengolahan si PR-nya sih. Robusta sing paling enak. Yang enak ya. Kudu sing sekang poin ya. Bukan, kopi makam itu nggak enak. Pengolahan poin BBK nggak ada yang enak. Dari Cingkang kalau Cingkang. saya sukanya. Kenapa? Dia kalau dibilang nggak kayak Robusta kayak pada umumnya. Karena Robusta pada umumnya itu kan kayak cuma pahit, ya. mungkin ya pahit tok lah kayak Iya. sama kayak erti kayak gitu kan. Tapi kalau Cingkang itu bisa dibilang kompleks. Asamnya dapat, manisnya dapat, terus pahitnya nggak terlalu pahit. Robusta ada pahit, ada asemnya. Asamnya ada, tetap ada. Karena faktor dia di pegunungan. Pegunungan, ketinggian, terus juga ya tanah juga termasuk. Itu sebenarnya ya itu yang nggak bisa dibeli di makam misalnya. Iya. Itu kan si lingkungan, tanah dan lingkungan itu nggak bisa. Nggak Itu bisa kekuatan ditiru lah. kekuatan yang bikin rasanya semakin unik Betul. ya. Nah, Oh, oke. Mantap ya. Sebenarnya artinya sebenarnya kalau ngomong potensi. Potensi. Kopi Purbalingga. Cuma sejauh ini supply chain-nya belum terangkai dengan baik. Betul masih. Acak-acakan mas. Iya. Ya semoga dengan banyaknya kedai kesadaran semakin naik kan. Banyak Iya kesadaran. harapannya kalau saya sebagai penjebakan sih harapannya makin banyak pemain hilir, pemain bawah Iya. yang peduli ke atas lah. Kepedulian dalam bentuk pendampingan maksudnya. Pendampingan bisa juga, terus juga nggak cuma sekedar beli tok loh. Kalau cuma sekedar beli sih tukang gorengan juga bisa beli kopi ini kan petani. Cuman setelah itu kayak mesti tanggung jawab untuk peningkatan kualitas. Oke. Itu kan hanya bisa dilakukan ketika panen, ketika sedang melakukan perawatan di kebun. Iya. Berarti memang kaitannya benar-benar erat banget ya ngomong itu ya. Nggak bisa sekedar misalnya dinas pertanian datang ke petani ngomong itu nggak cukup ya. Nggak cukup. Soalnya Pasar juga harus tupoksi misalnya dinas pertanian kan nggak bisa luas kan, Iya. nggak bisa sampai Orang penyembuhan. ngurusi kopi, toko Iya, orang mungkin ya. terbatas, tupoksinya terbatas. Makanya harus kompak bareng-bareng. Dan kurang on the track-nya cuma di situ sebenarnya. Kesadaran bahwa supply chain itu harus disupport oleh semua pihak. Betul. Luar biasa. Dari pemerintah, dari swasta, dari pemain hulu hilirnya langsung. Dan pemain hulu hilir kan nggak cuma petani tok. Pemain hulu kan nggak cuma petani sebenarnya. Ya itu ada pengolah, Iya. itu ya pedagang, pengepul juga harus kita edukasi juga. Pengepul jadi musuh, Bro. Sahabat sih. Sahabat. Aduh, bahasanya manis sekali. Iya. Iya. Soalnya kan memang ya kita ngomong fair ya di beberapa isu bidang kan misalnya pengepul jadi musuh ya, dianggap oh tebas sangat di pertanian yang lain gitu ya, Pak. Iya. Berarti di sini sahabat, alhamdulillah. Sahabat. Soalnya ya kan robusta loh katakanlah. Di sini kan memang robusta. Memang kalau untuk
petik merah untuk bikin kopi yang bagus hampir 100% itu nggak bisa, dan itu pasti ada yang jelek kan. Iya. Nah, itu yang kita buang lah ke pengepul, pasaran lah. Dan pengepul itu meskipun produknya jelek dilempar kemana bro? Itu dia ke atas lagi ke pabrik biasanya. Oh, kayak kapal api dan sejenisnya itu? Apa bukan lagi? Mungkin bisa ke situ atau mungkin juga bisa ke ekspor. Kopi Robusta asalan ekspor juga, masuk ekspor. Mantap ya, sebenarnya potensinya memang. Iya, makanya kita nggak bisa musnahin pengepul, nggak bisa. Bagi peran. Iya, harus bagi peran. Ya kedai kopi lah. Iya. Mungkin yang sekarang yang es kopi susu itu lagi hits itu, mungkin PR-nya kan dilegalisasi dulu sebenarnya. Oh, Biar legalitas nggak ya. kecolongan yang lain.